Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puspitasari. Saya adalah calon guru penggerak dari SMA Negeri 3 Dusun Utara. Selamat pagi teman-teman, ibu-ibu semuanya. Saya akan menjadi host antara Ibu Eka Puspita dan Ibu Warniati. Kami persilahkan siapa yang lebih duluannya menjadi hostnya, siapa yang menjadi pentingnya untuk memulai pada prakteknya. Silahkan, kami persilahkan. Kira-kira siapa, Bu? Baik, Kak, sudah bisa penambah. Saya dulu coachnya gimana, Bu? Oh, bisa. Boleh. Oke, saya mulai lah, Bu. Oke, kita mulai ya, Bu ya? Ya. Persilakan. Selamat siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga, Bu. Kabar baik hari ini. Syukurlah, saya senang dengarnya. Tapi saya lihat hari ini Ibu kelihatan lesu dan gelisah sekali. Kayak ada yang dipikirkan gitu. Ibu ada masalah? Itulah, Bu. Itulah, Bu. Sebenarnya saya ada sedikit masalah ini. Namun saya bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira Ibu ada waktu, mohon maaf seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu hari ini. Ya, ada, Bu. Boleh kok, Bu. Tenang, Ibu tidak mengganggu saya kok. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Jadi begini, Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman. Jadi pikiran saya seperti tidak tenang begitu, Bu. Oh gitu. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya hari ini, Bu. Kalau begitu, selain itu, masih ada yang ingin Ibu dapatkan? Saya juga mengharapkan akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini juga, Bu. Baik, semoga nantinya kita mendapatkan solusinya ya, Bu ya. Silakan boleh Ibu bercerita, Ibu. Baik, Ibu, mungkin beberapa hari yang lalu Ibu masih ingat nggak ketika ada pengawas kita yang datang ke sekolah kita untuk melakukan supervisi kelas, Bu. Jadi waktu itu saya mendapat teguran, Bu. Yang benar, Bu. Memangnya apa yang membuat Ibu dapat teguran? Itulah, Bu, masalahnya. Karena dalam pemikiran saya itu sebenarnya masalah itu nggak serius, Bu. Oh ya? Memangnya seperti apa? Pak pengawas waktu itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada waktu itu, Bu. Memangnya proses mengajar waktu itu Ibu seperti apa? Waktu itu saya mengajar anak-anak itu tidak menggunakan buku teks begitu, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon pengawas itu? Saya sih sebenarnya biasa aja, tetapi beliau nampaknya ada sedikit keberatan, Bu, karena ketika saya menyampaikan sejujurnya bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini kan bisa berdasarkan sumber mengajar yang lain, misalnya dari buku perpustakaan, dari video ataupun audio sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Yang penting sudah mengacu kepada kurikulum, tetapi kelihatannya pengawasnya itu belum berkenan, Bu, dengan apa yang saya sampaikan begitu. Oh, begitu. Tapi memang mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya itu tadi, Bu, karena saya sudah berpikir bahwa apa yang saya sampaikan ini juga sudah mengacu kepada kurikulum begitu, dan anak-anak itu merasa nyaman, merasa
proses pembelajaran itu menyenangkan dengan cara-cara yang sudah saya lakukan itu, Bu. Sebenarnya sih sudah bagus, Bu. Cuma kemudian menurut Ibu, bagaimana hasilnya ketika Ibu itu sudah mengajar menggunakan sumber-sumber belajar yang berbeda? Kan seperti yang Ibu tahu, yang kita ketahui juga, bahwa setiap anak itu berbeda. Kalau berbeda, otomatis cara mereka belajar pun juga berbeda. Jadi tidak hanya dengan menggunakan video atau audio saja, bisa juga dengan buku teks gitu. Oh, ternyata betul juga ya, Bu. Kenapa selama ini saya kurang kepikiran ke sana ya? Dan mungkin menurut saya ternyata kalau saya lihat selama ini ada beberapa siswa juga yang belum mendapatkan ataupun masih kurang maksimal ternyata sebagiannya, Bu. Nah, itu Bu pentingnya buku teks sebagai salah satu sumber belajar. Ya mungkin harapan dari pengawas kemarin itu ya seperti itu, supaya Ibu itu bisa menggunakan sumber belajar yang berupa buku teks yang untuk membantu anak yang cara belajarnya itu mudah memahami dengan cara membaca. Jadi tidak hanya dengan video atau audio saja. Oh, benar juga, Bu. Jadi ke depannya mungkin saya akan memperbaiki cara belajar saya ini, mungkin juga benar apa yang disampaikan oleh pengawas itu, agar anak-anak ini sebagiannya suka membaca itu kan bisa tersampaikan kebutuhannya begitu, Bu. Terima kasih sudah membuat refleksi untuk saya ke depannya, saya bisa mengubah lebih baik kegiatan pembelajaran saya ini, Bu. Iya, jadi sekarang setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, Bu, saya sudah merasa nyaman, Bu, tetapi masih ada sedikit, Bu, yang mengganjal di pikiran saya, Bu. Terus terang bahwa di rumah saya hal ini juga kepikiran terus, Bu. Akibatnya pekerjaan saya yang lain juga ada yang terbengkalai masih, Bu. Aduh, emang apa Bu yang masih membuat Ibu merasa sedikit resah itu? Sebetulnya kemarin itu yang membuat saya tidak merasa nyaman itu adalah ketika Pak Pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Jadi saya merasa masalah ini kayak semakin besar begitu, Bu. Oh gitu. Jadi izin ya Bu, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman, merasa kepikiran terus itu adalah ketika supervisi itu Ibu tidak menggunakan buku teks. Kemudian pengawas itu juga ketika pengawas menegur Ibu memberikan argumen yang membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu, itu yang membuat saya kepikiran. Bahkan sampai hari ini saya selalu berpikir apa kira-kira saya ini dipanggil nggak oleh kepala sekolah atau ditegur gimana gitu, Bu. Gimana, Bu? Kalau menurut saya sih Bu ya, untuk masalah ini ya Ibu siap-siap aja. Jika nantinya misal Ibu dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah, ya Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin kepala sekolah kita itu nanti akan menyampaikan hal-hal positif juga yang menambah semangat Ibu untuk mengajar. Oh iya, baik, terima kasih, Bu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan saya bisa menyampaikannya dengan baik juga kepada kepala sekolah kita, Bu. Ya, kemudian selanjutnya langkah Ibu apa? Saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau juga akan bisa memberikan solusinya kepada saya, Bu. Iya, bagus Bu, rencana Ibu bagus. Nah, kalau begitu selain itu, apakah masih ada yang lain yang ingin Ibu lakukan? Saya juga berencana akan menemui Pak Pengawasnya dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks, menggunakan video-video yang disenangi oleh anak-anak itu dan sumber-sumber lain yang saya anggap relevan begitu dengan dapat menjalankan proses belajar mengajar dengan baik sesuai dengan keinginan dan juga harapan dari Pak Pengawas ini, Bu. Oke, baik. Jadi langkah penyelesaian yang Ibu ambil ini sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Syukur, terima kasih, Bu. Saya berterima kasih sudah bisa
mendapatkan solusinya dari masalah saya hari ini, Bu. Alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa lega sekarang. Nah, berdasarkan yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan selanjutnya untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hal itu, saya rasa akan secepatnya saya lakukan ataupun saya eksekusi, Bu, ke depannya. Jadi agar proses kegiatan belajar mengajar saya itu mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas tadi tentang penggunaan buku teks. Jadi secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah, mungkin dalam minggu ini saya juga akan menemui Pak Pengawasnya, Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kemudian selanjutnya, dukungan apa nih yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tadi? Mungkin saya juga harus berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman sejawat kita yang lain. Kemudian barangkali kita bisa bersama-sama saling mengingatkan, kemudian saling memberikan solusi setiap masalah kita, begitu, Bu. Bisa saling terbuka terhadap apapun yang kita alami, Bu. Baik, ide Ibu ini bagus sekali, Bu. Semoga setelah ini semuanya dapat segera terselesaikan, semua berjalan lancar sesuai dengan rencana Ibu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang. Semangat ya, Bu. Iya, terima kasih banyak Ibu atas semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya sudah merasa lega, saya sudah merasa nyaman, dan semoga nanti kita semua bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita, Bu. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih, selamat pagi hari ini. Terima kasih juga atas berbagi solusinya, dan saya mohon maaf karena hari ini saya juga ada janji dengan teman yang lain, kebetulan sudah menunggu, Ibu. Oh ya, Bu, silakan, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kembali ke host. Oke, kembali ke host. Terima kasih apa yang telah dibawa oleh Ibu Eka dan Ibu Warni. Maaf tadi di chatnya salah tertulis nama saya sendiri di situ. Dalam maksudnya Ibu Eka. Ya, masih waktunya sebenarnya masih ada sekitar 3 menit lagi. Sekarang siapa yang menjadi coach-nya? Apa ini masih tetap lanjut ya? Ya, lanjut. Bertukar. Iya. Oke, boleh kita lanjutkan? Bisa, Bu. Ya, lanjutkan. Ya, silakan. Selamat pagi Ibu Eka, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Baik, alhamdulillah. Oke, baiklah, saya juga senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini kelihatan Ibu tidak ceria, seperti ada pikiran. Kalau boleh saya tahu begitu, ada masalah ya, Bu? Iya, Bu, saya memang sedikit ada masalah, tapi saya bingung nih, mau cerita kemana, mau cari pendapat kemana. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Oh, bisa, Bu, nggak apa-apa. Saya ada waktu, jadi Ibu jangan malu-malu, tidak mengganggu, Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Jadi begini, Bu, ada hal yang sedang mengganggu pikiran saya sekarang. Saya gara-gara ini jadi tidak bisa tidur nih, Bu, mikirin ini. Baik, Ibu, apa yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu? Dari pembicaraan kita hari ini, saya sih cuma berharap saya itu dapat mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu, agar saya bisa tenang, bisa tidur dengan tenang. Baiklah, Ibu, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin. Jadi permasalahan seperti apa, Ibu, yang Ibu alami selama ini? Silahkan diceritakan, Bu. Saya siap untuk mendengarnya seperti apa, Bu. Ya, sepertinya Ibu ketahui, saya ini kan mengajar mata pelajaran kimia ya, Bu ya. Seringkali kimia kalau orang dengar, kimia itu sulit. Jadi ketika saya mengajar itu, khususnya di kelas 12,
anak-anak itu cenderung pasif, Bu. Jadi ketika saya beri pertanyaan, mereka diam. Jika disuruh berpendapat, disuruh menjawab pertanyaan saya, mereka diam. Kemudian ketika mereka dimintakan ngerjain soal di papan tulis, saling tunjuk. Aduh, bingung saya, Bu, harus gimana ini? Oh, begitu. Jadi sekarang saya memahami kegelisahan Ibu. Sejauh ini, bagaimana solusi yang Ibu gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Ya, kalau selama ini sih, Bu, ya, saya berusaha untuk menggunakan metode bervariasi, Bu, untuk mengajar. Jadi kayak praktikum sederhana, kemudian juga mengadakan diskusi, juga mengadakan game, tapi nggak sering sih, Bu, memang. Dengan mengajar dengan metode yang sudah Ibu sebutkan tadi bervariasi, lalu bagaimana hasilnya, Bu? Dengan metode yang bervariasi itu, mereka sih mulai menunjukkan keaktifan, Bu, walaupun tidak maksimal. Jadi mungkin kalau misalnya saya beri skor nih dari 1 sampai 10, keaktifan anak-anak itu yang sebelumnya hanya 1, hanya berubah menjadi 4 gitu. Tapi saya bersyukur sih ada perubahan itu. Oh, tidak apa-apa, Bu. Sebenarnya sudah bagus yang Ibu lakukan. Jadi metode yang bervariasi walaupun peningkatannya sedikit, tetapi dengan begitu kita menjadi tahu metode seperti apa yang diberikan oleh anak-anak itu. Ya, Ibu kan tahu setiap anak itu berbeda, sehingga cara pembelajarannya berbeda. Lalu selain permasalahan itu, apakah ada masalah lain yang selama ini Ibu hadapi dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas, Bu? Ya, Bu, ada. Ya, saya kan mereka itu terlihat sesuatu di nah, itu yang membuat saya bingung itu adalah bagaimana saya merancang praktikum sederhana dengan alat bahan seadanya, apalagi di sekolah saya kan tidak terdapat alat dan bahan yang lengkap, labnya pun tidak ada gitu. Ya, jadi jika boleh saya menyimpulkan, dan yang membuat Ibu kepikiran itu adalah kondisi anak-anak yang pasif, dan Ibu bingung dengan bagaimana merancang praktikum sederhana, namun tetap sesuai dengan materi yang diajarkan, agar anak-anak bisa tertarik untuk belajar kimia, walaupun dengan alat dan bahan seadanya yang ada di sekitar kita, begitu ya, Bu? Iya, Ibu, benar. Jadi, apa langkah Ibu selanjutnya untuk mengatasi permasalahan yang kita bahas hari ini, Bu? Untuk sementara yang guru kimia gitu lah, Bu. Terus kemudian saya memperbanyak mencari referensi dari teman-teman guru kimia lain, kemudian juga saya mencari referensi dari artikel-artikel lain tentang praktikum sederhana, kemudian metode-metode pembelajaran yang lain yang mungkin bisa meningkatkan keaktifan dan minat belajar anak untuk belajar kimia yang tidak sebatas diskusi saja atau praktikum saja atau game saja. Tapi kira-kira saya mampu nggak ya, Bu? Bagus, Bu. Langkah yang sudah Ibu ambil itu sudah luar biasa banget, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu, dan Ibu juga harus yakin Ibu pasti bisa. Lalu langkah Ibu itu sudah menjadi ukuran keberhasilan rencana Ibu dalam mengatasi permasalahan itu, Ibu. Yang menjadi ukuran keberhasilan saya dan rencana saya itu adalah keaktifan dan minat anak untuk belajar kimia itu meningkat, walaupun peningkatannya itu sedikit demi sedikit. Oh iya, baiklah, Bu. Dari apa yang telah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Kedepannya saya akan memperbaiki diri saya dalam mengajar. Saya akan menggunakan metode-metode yang bervariasi lagi. Saya akan mengutamakan minat anak dalam belajar kimia, kesukaan anak dalam belajar. Jadi tidak mementingkan hanya saya saja, tetapi saya mementingkan keperluan anak, minat anak. Baiklah, Bu. Menurut Ibu, dukungan seperti apa yang Ibu perlukan untuk dapat melaksanakan komitmen tersebut, Bu? Dukungan yang saya perlukan itu saya
akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru kimia, sehingga barangkali kami bisa saling berbagi ilmu tentang metode tadi. Ya, yang Ibu Warni. Baiklah Bu, bagus sekali. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana atau komitmen yang sudah Ibu buat tadi, Bu. Amin Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Baiklah Ibu, ternyata waktu juga memisahkan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih sudah berbagi permasalahannya dan mudah-mudahan nanti kita akan bercerita tentang keberhasilan atau kemajuan Ibu dalam mendidik siswa Ibu sesuai dengan metode yang sudah Ibu rancang pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih kembali Bu, baik Ibu. Iya, sama-sama kembali ke host. Ya, terima kasih untuk Ibu Eka dan Ibu Warni yang telah mempraktekkan yaitu coaching bagi kita pada pagi hari ini. Dan untuk kelompok kita mungkin di sesi ini telah selesai, telah kita laksanakan. Kami kembalikan kepada Ibu Tati untuk fasilitator pada saat ini. Terima kasih. Mungkin ke kelas sebelah kiraku Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Sari. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Dusun Negara, Kabupaten Barito Selatan. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam melakukan coaching, seorang coach itu harus mampu menghadirkan kesadaran sepenuhnya agar kita bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Keterampilan utama dalam melakukan coaching adalah keterampilan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan ke bobot. Secara keseluruhan, praktik coaching yang saya lakukan dari Ibu Warniati berjalan dengan lancar. Akan tetapi memang kedepannya ada hal yang harus diperbaiki.